Oh, pertama masuk sini, kita dulu masuk sini kan mula-mula masuk ikut agent, ikut TKI. TKI itu dekat agent ceritanya sedap-sedap. Perjalanannya macam kerja dekat sana senang-senang. Sampai sini nggak ada yang itu. Tak Semua sesuai tak ya. sesuai, semua bohong. Video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik geng, di video kali ini saya tidak akan mereaction video lagi, tapi saya hari ini akan menceritakan tentang perjalanan hidup yang ada di Malaysia. Nah, di sebelah saya ini ada salah satu sahabat saya yang dari Indonesia merantau ke Malaysia. Yang saya ceritakan yaitu tentang perjalanannya Mas yang ada di sebelahnya saya ini, perjalanan waktu pertama kali merantau ke Malaysia. Di Malaysia sini itu Masnya sudah berapa lama, Mas? 20 tahun. 20 tahun. Tapi yang sering balik, bukannya tak pernah balik, sering balik. Cuti. Tapi cuman masuk mula-mula 2003. Perjalanannya Mas waktu pertama meninggalkan kampung itu bagaimana? Nah itulah, pertama masuk sini itu kita namanya anak muda kan. Semua punya motor. Kita sendiri yang tak punya motor. Nah, kita sama orang tua itu minta motor. Lepas itu orang tua cakap boleh beli motor, tapi itu jual tanah. Nah itu kita berpikirnya gitu. Nah, kalau begitu saya minta duit buat masuk Malaysia. Itu perjalanannya pertama. Pahit juga hidupnya Mas ya. Kita orang tak mampu kan. Iyalah betul Mas, kalau kita mampu ngapain ke sini ya kan? Tanpa ke sini. Nah, jadi Mas itu tidak mau, intinya pertama di sini itu tidak mau membebani Orang tua gitu. Nah, sesampai di sini Mas, apakah sama apa yang dibayangkan Mas waktu mau ke sini? Pertama masuk sini, kita dulu masuk sini kan mula-mula masuk ikut agent, ikut TKI. TKI itu dekat agent ceritanya sedap-sedap. Perjalanannya macam kerja dekat sana senang-senang. Sampai sini nggak ada yang itu. Tak sesuai, semua bohong. Semua bohong. Kalau kita belum masuk, belum tahu sendiri, semua bohong. Nah, setelah Mas melakukan hal tersebut, karena itu kan yang sudah terjadi, ibaratnya Mas kan kena tipu, ya kan, kena tipu dari omongan manisnya si agent atau PT yang abal-abal itu kan. Nah, apa yang Mas lakukan di sini? Nah, itu kita berpikirnya, gak mungkin kita sudah meninggalkan keluarga jauh-jauh, gak mungkin terus nak balik, nak pulang kampung kan gak mungkin. Kita namanya orang tak mampu, gak mungkin nak minta kiriman dari kampung. Emang dulu orang tua kalau nggak mampu balik, nak kirimin dari kampung. Tapi kita berpikir lagi, kita masuk sini tujuannya apa? Nak kerja. Masa orang lain boleh, kita tak boleh? Gitu prinsip kita. Di waktu itu Mas umur berapa? Waktu itu umur 19 tahun saya masuk. Wah, masih muda banget ya. Ya memang masih muda, dulu masih muda. Tahu sendiri kan anak muda pengen ini. Nah, orang tua kita tak mampu. Kita kadang nak jalan sama orang kawan-kawan, kawan beli ini. Tahu sendiri orang muda kan, pasti teringin lah kalau kawan mempunyai ini kan. Nah, lepas itu di sini pertama kali itu kerja apa Mas? Di sini pertama dulu kerja dekat ST. ST itu PT lah, PT. PT perkebunan. Potong buah sawit itu. Nah, sampai di sini apakah tenaga Mas di umur segitu itu bisa bisa kuat gitu loh Mas? Wah, dulu kita masuk kan bukannya sedikit orang. Dulu 54 pertama kita masuk, mula-mula masuk sini. Ada yang sudah tua, ada yang masih bujang macam kita ada. Tapi kan kita tak kenal dulu dekat PT kan. Nah, dulu masuk gitu. Nah, itulah kita semua menguatkan harus macam mana harus kuat. Kita tujuan dekat sini nak cari duit lebih gitu. Pernah nggak Mas tuh sampai merasa menyesal atau bahkan sampai menangis dalam hati itu? Menyesal pasti ada, menangis pasti ada.
Tapi kita nggak boleh disesali juga, pasal kita sudah telanjur ya. terlanjur masuk sini kan. Nah, kalau mula-mula dulu memang macam itu. Jadi inilah geng, kalau mau masuk Malaysia itu lebih berhati-hati gitu Mas Nah, ya. kita Intinya berpikir, seperti itu. kita cari tahu dulu sama yang sudah pengalaman masuk sini. Apa kalau ada keluarga, apa ada kawan yang dekat sini, telepon gimana, tanya dulu kerjanya. Kalau dulu mula-mula kita nggak ada kawan dekat sini, nggak ada yang tahu masuk Malaysia macam mana. Dan nggak semua Malaysia itu begitu, tapi kita kan di kampung nggak pernah kerja sawit, tahunya di sini. Itulah jadi kita jadinya berat itu. Sementara sawit ini bukan pekerjaan yang ringan. Iya. Nah, Mas kan sudah bekerja ya kan, terus di sini merasa menyesal waktu pertama kali gajian atau bisa mendapatkan uang, kenapa malah melanjutkan bekerja di sini, kok tidak pulang kampung ke Indonesia? Alasannya itu apa? Nah, pertama saya masuk sini 1 bulan itu dapat gaji Rp75 kalau nggak silap. 1 bulan? 1 bulan itu sudah tolak makan apa. Itu 1 tahun lebih saya tak boleh kirim. 1 tahun lebih? 1 tahun lebih tak boleh kirim. Kita namanya dekat sini tak tahu kan kerjanya macam mana. Itu 1 tahun lebih tak boleh kirim. Tapi tiap bulan kita ada naik gaji sedikit gitu. Terus kan sampai sekarang ibaratnya bisa dikatakan nyaman di Malaysia ya? Iya, betul. Nah, hal apa yang membuat nyaman di sini Mas? Nah, itu kita semakin lama ke sini kita tahu kerjanya gimana. Nah, kita jadi bandingkan dekat Indonesia kita nak cari kerja apa. Nah, itu jadi sekarang kebaliknya. Jadi kebalikan. Karena pun di sini pun juga sudah terbiasa ya. Terbiasa. Jadi kalau balik, nah kerja apa lagi? Nah, kita pasti ngulangi dari bingung ya. Dari kosong lagi, dari nol lagi kan. Dan sementara di Indonesia itu gini ya, banyak sekali ya orang Indonesia yang bertanya itu, kenapa nggak pulang saja ke Indonesia? Di situ jauh-jauh ke negara orang cuma bekerja berat. Gini geng, di Indonesia itu luas ya kan Mas? Ya betul. Ya pekerja, penduduknya itu juga banyak. Terus nggak setiap di daerah itu mudah untuk mencari pekerjaan. Yang saya alami, kadang-kadang 1 minggu itu di Indonesia cuman bisa bekerja 3 atau 4 hari saja. Itu pun kalau ada. Pun sementara gajinya pun belum seberapa di Indonesia. Ya kalau cuma zakat buat makan sehari-hari dekat Indonesia boleh. Tapi nak cari lebih, kita nak pingin cita-cita yang ini itu ya boleh, tapi lambat. Gitu aja. Pasti bisa, bisa. Misal mau buat rumah atau beli kendaraan itu pasti boleh, pasti bisa. Cuman entah tak tahu kapan, tak tahu ya. ya. Lambat sih sedikit lah. Sementara kalau di sini kan sudah ada penghasilan yang pasti ya kan. Nah, betul. Jadi kan mempunyai target sendiri gitu ya. Lagipun kalau ke sini bukan kita cari kerja. Kerja yang cari kita. Kalau kita selagi mampu, itulah kita boleh kerja hari-hari. Iya. Nah, kembali lagi ke cerita Mas yang awal tadi. Di umur segitu, orang tua Mas tuh responnya bagaimana? Nah, itu. Dulu waktu pertama masuk sini itu kan orang tua perempuan itu macam tak bagi. Tak ridho gitu ya. Macam iya memang. Tapi kita pasal apa? Kita tak mau membebankan orang tua. Masuk sini itu nak pingin dulu emang nak pingin motor sangat saya. Nah, itulah saya tak mau membebankan, saya kalau boleh nak cari sendiri. Nah, sampai lama saya 3 tahun, dekat 3 tahun baru nak balik. Nah, itulah saya baru terasa mak saya meninggal, tak ada yang bagi tahu. Saya meninggal, mak saya dekat sini. Orang tua Mas meninggal, Mas ada di sini? Ada di sini. Nah, saya balik kampung baru keluarga bagi tahu. Itu saya tak tahu meninggalnya saya dekat sini itu dapat setahun apa belum setahun saya nggak tahu. Tapi dulu waktu sebelum setahun itu ada hubungan telepon. Mungkin keluarga Mas di sana itu tidak memberitahu Mas karena dia tahu kehidupan Mas di sini itu sudah susah, jadi tidak mau dibebani lagi, mungkin seperti itu ya. Mungkin begitu juga. Tapi setelah tahu Mas taunya orang tua nggak ada, waktu Mas pulang kampung itu bukan lagi shock ya? Bukan shock lagi. Kalau boleh kita nak ikut saja, ditanam di sini. Iya, betul. Pasal apa kita namanya orang tua perempuan, itulah orang tua kita yang melahirkan. Sampai ajal tak ada pun kita tak tahu, tak boleh tengok
mukanya yang terakhir. Wah, termasuk berbakti banget Mas ya. Gimana karena dia juga yang membesarkan Iya, ya. betul. Karena tanpa ada beliau kita pun juga tidak bisa apa-apa, dan apa yang kita lakukan itu pun hasil support dari orang tua kita ya Mas. Betul. Orang tua itu tidak bisa melarang, hanya bisa menyuruh dan mensupport ya kan, Mas? Betul. Itulah kadang saya menyesalnya masuk Malaysia sini. Dulu orang tua perempuan itu melarang tapi kita masih nekat. Tapi tak menyesalnya kita kalau dekat Indon mungkin keadaan saya tak seperti ini kan, tak boleh beli ini. Nah itu aja. Jadi ada nyesalnya, ada baiknya juga. Jadi nyesalnya itu tidak tahu almarhum orang tua. Nyesalnya itu ya memang meninggal itu yang Tuhan yang ngatur. Kita tak mungkin besok tak tahu, kita pun tak tahu besok kan. Biasa saya tahu Mas itu teringinnya kan pengen melihat raut wajahnya di saat terakhir ya. Itu betul. Tapi bangganya bekerja di Malaysia bisa menyuruti dan mencukupi keluarga. Walaupun sekarang ya memang udah berkeluarga, boleh cukup lah, walaupun macam mana boleh cukup sedikit kan. Tapi orang tua yang laki masih ya? Nah, orang tua laki masih ada lagi sekarang, tinggal sama adik saya sama abang saya. Nah itulah geng perjalanannya Mas ini ya selama di Malaysia. Nah apa itu, kalau hal yang paling sedih Mas, yang paling sedih di Malaysia ini tuh apa? Kita tak kumpul sama keluarga. Emang ada kawan-kawan tapi kita raya itulah paling sedih. Kadang tengok ada anak kecil, anak bini dekat sebelah kita cuman sendiri aja, masak sendiri. Nah itu paling sedih. Sebagai kepala rumah tangga sepatutnya itu mengayomi keluarga di saat hari raya. Hari raya betul, hari-hari besar itu emang kita merasa sedih. Dan waktu anak sekolah ya. Anak sekolah Karena dia tuh membutuhkan wali murid kalau namanya ya. Itu pun sepatutnya orang tua pun hadir di sisinya. Namun karena ekonomi yang kurang mendukung, akhirnya merantau ke luar negara dan tidak bisa, ya seperti itu lagi. Setiap orang itu mesti mempunyai kesedihan masing-masing, cuman tergantung orangnya bagaimana cara menyelesaikan atau mencari solusinya tersebut, begitu Mas ya. Jangan terlalu egois geng, kita ini saling membantu, apalagi meskipun keluarga sendiri, meskipun istri, meskipun anak, kita ini tidak boleh dengan semaunya sendiri gitu Mas ya. Jadi kita sesama kita ini meskipun sama keluarga, tapi misal pun ada sedikit perbedaan dalam pemikiran, kita ini itu pasti ada. Pasti ada ya. Namanya keluarga. Nah itu lebih baik dibicarakan dengan baik-baik dulu Mas ya, mana yang misal pun salah satunya masih berwatak keras gitu, lebih baik dilanjut besokan harinya dulu ya. Betul. Dibuat slow dulu, kita pergi atau main atau mancing lah, terserah. Yang penting besoknya kita mencari solusinya, mencari berlahan. Memang kalau dipikir-pikir berkeluarga itu dibilang mudah ya mudah, dibilang ringan ya ringan. Tergantung orangnya ya Mas, tergantung orangnya yang bagaimana cara menjalankannya. Nah, apabila sahabat-sahabat yang dari Indonesia mau merantau ke Malaysia, setelah tahu cerita ini, jangan kaget, jangan shock, juga jangan jangan takut. Inilah cerita kita yang real ya Mas. Tapi ini di waktu dulu. Waktu dulu. Insya Allah kalau sekarang sudah tidak seperti ini. Karena kenapa? Karena Indonesia itu sekarang sudah ketat. Malaysia sekarang juga sudah tegas. Sama-sama ketat dan juga sama-sama tegas. Sama-sama. Jadi kita mau merantau itu harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Jangan sampai kita mengikut dengan PT ataupun agen yang abal-abal. Di sini saya kasih tahu ciri-cirinya agen yang abal-abal. Agen yang abal-abal itu biasanya tidak memberitahu gaji basic. Yang pertama. Yang kedua, tidak memberi tempat kerja di sana. Yang kedua, tidak ada kontrak kerja. Ya, yang kalau semua itu ada, insya Allah itu aman Mas ya. Itu insya Allah itu resmi, dan di situ pun mau masuk ke Malaysia itu juga mengikuti proses yang namanya polling visa dan lain-lain seperti itu. Nah, Mas ada yang disampaikan tentang para pemuda Indonesia kita yang mau masuk ke sini biar
orang kita itu lebih berhati-hati, Mas? Ya beginilah, kalau nah masuk sini itu cari tahu dulu sama kawan-kawan, entah saudara yang pernah masuk sini. Jangan kita terus masuk, wah itu tak boleh. Kita belum tahu lagi kerjanya dekat sini, belum tahu kerja apa kan. Nanti macam saya juga, kita tak tahu kerja dekat sini apa. Nah itu aja. Asal kalau dekat sini, kalau yang sudah pengalaman dekat sini kan kita minta tahu macam mana cara kerjanya. Nah itu kita boleh lah. Tapi kalau tak tanya-tanya nggak usah. Asal kita merantau itu meninggalkan Indonesia bukannya dekat, jauh. Iya. Cukup kita saja yang melakukan yang hal-hal yang seperti itu, geng. Kalian jangan seperti itu. Misal mau masuk Malaysia silahkan, tapi ikutilah prosedur-prosedur yang ada. Tapi kalau dekat Indonesia sudah ada kerja yang kira oke, bergaji boleh tahan, ya nggak usah pergi Malaysia, pasal jauh dari keluarga, itu aja intinya. Iya. Kita bukan menyuruh dan juga bukan menyarankan, dan juga tidak melarang. Semua itu tergantung Anda masing-masing. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi untuk generasi muda Indonesia yang mau merantau ke Malaysia, biar bisa berpikir lagi setelah tahu cerita perjalanan kami merantau ke luar negeri.